Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Santriwati yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa semangat untuk menuntut ilmu di pondok pesantren kita tercinta. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan atau memaparkan mengenai objek dan sumber ilmu. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan pada kesempatan kali ini, Ustazah ingin bertanya beberapa hal kepada kalian. Pasti di antara kita sudah tahu apa itu madu, bukan? Ya. Lalu apakah kalian sepakat jika Ustazah mengatakan bahwa madu itu rasanya manis? Ya. Ya, kalian sepakat bahwa madu itu rasanya manis. Lalu dari mana kalian tahu bahwa madu itu rasanya manis? Betul sekali, karena kalian merasakan atau mencicipinya menggunakan lidah kalian. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah kalian sepakat jika Ustazah mengatakan bahwa 6 kali 3 sama dengan 18? Ya. Lalu dari mana kalian tahu bahwa 6 kali 3 sama dengan 18? Betul sekali, karena kalian menghitungnya dan berpikir menggunakan akal kalian. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah kalian sepakat jika Ustazah mengatakan bahwa surga itu memiliki beberapa tingkatan? Ya. Ya, apakah kalian sepakat juga jika Ustazah mengatakan bahwa neraka itu panas? Ya. Ya. Lalu dari mana kalian tahu bahwa surga memiliki beberapa tingkatan, neraka itu panas? Apakah kalian pernah memasuki surga tersebut? Lalu melihat beberapa tingkatan di dalamnya? Tidak. Apakah kalian pernah memasuki neraka sehingga kalian tahu bagaimana neraka itu? Tidak. Lalu dari mana kalian tahu? Dari Al-Quran. Betul sekali, dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk lebih mudah kembali dalam membayangkannya, coba kalian perhatikan ke depan. Bayangkan di atas telapak tangan Ustazah ini ada sebuah kotak berwarna hitam yang terkunci. Apakah dengan mengandalkan panca indera kita bisa tahu apa sesuatu di dalam benda tersebut? Tidak. Apakah dengan akal pikiran kita bisa tahu dan menebak apa isi di dalamnya? Tidak. Lalu kemudian apabila ada seseorang yang datang kepada kita, di mana seseorang ini adalah si pembuat kotak tersebut. Seseorang ini mengatakan kepada kita bahwa dia memasukkan sebuah permata yang sangat indah ke dalam kotak tersebut. Apakah dengan kabar atau informasi dari si pembuat kotak tadi kita sekarang tahu apa isi di dalamnya? Ya. Ya. Kita bisa menyimpulkan atau kita bisa tahu bahwa isi dalam kotak tersebut adalah permata yang sangat indah. Informasi atau kabar dari si pembuat tadi adalah gambaran dari wahyu yang kita akan pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, dari tebak-tebakan tadi yang kita bahas tadi, kita sebenarnya sedang mempelajari tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, yaitu dari mana sih kita mendapatkan ilmu dan apa saja sih yang kita pelajari di dunia ini, seperti itu. Dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari topik tersebut berdasarkan buku Filsafat Ilmu karya Dr. Adrian Husaini yang insya Allah pembahasan ini akan menambah rasa syukur kita sebagai seorang muslim. Di luar sana, orang-orang barat sekuler atau yang memisahkan antara ilmu agama dengan ilmu dalam kehidupan sehari-hari mereka
Islam memandang objek ilmu itu jauh lebih luas dan membaginya pada dua bagian. Yang pertama adalah objek yang fisik atau alam syahadah, yaitu alam semesta yang bisa kita indrai, yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar, yang bisa kita rasakan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah objek yang metafisik atau alam gaib. Jadi yang kita pelajari itu tidak sekedar yang fisik-fisiknya saja, tetapi kita juga belajar tentang ilmu yang tidak bisa kita lihat, yaitu alam gaib. Jadi kita itu percaya bahwa adanya surga, neraka, pahala, dan lain sebagainya. Nah, Ustazah akan memberikan contoh dalam hal perkuliahan. Jadi di Universitas Barat, apabila ada mahasiswa kedokteran yang ingin meneliti tentang fenomena keadaan, maka mereka hanya berhenti pada fenomena fisiknya saja. Jadi kapan detak jantung tersebut berhenti, kapan sel-sel dalam tubuh itu berhenti melakukan aktivitasnya, kemudian kapan otak itu selesai dari tugas-tugasnya, seperti itu. Namun kita kembali lagi ke dalam perspektif Islam. Pasti kita sebagai seorang muslim tidak berhenti untuk membahas hal-hal fisiknya saja. Kita juga belajar bagaimana malaikat maut itu mencabut nyawa, bagaimana ruh ini nanti di dalam alam barzakh, sampai bagaimana keadaan mereka di hari kiamat nanti, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui bahwa objek-objek ilmu itu ada dua, yaitu yang kita pelajari itu ada dua, yaitu yang fisik atau yang bisa kita lihat, dan yang metafisik atau yang gaib. Kemudian kita menuju ke pembahasan yang selanjutnya mengenai sumber-sumber ilmu. Jadi Dr. Adian Husaini menjelaskan bahwa Islam memiliki epistemologi atau cara mendapatkan ilmu melalui 3 pilar utama. Yang pertama panca indera. Jadi Allah menciptakan kita mata, Allah menciptakan kita telinga, kulit, lidah, dan hidung agar kita bisa mempelajari ilmu-ilmu yang ada di alam semesta ini. Jadi panca indera adalah gerbang pertama bagi manusia untuk mendapatkan ilmu. Namun, apakah dengan panca indera saja kita cukup untuk mendapatkan ilmu? Tidak. Pasti kita pernah melihat eksperimen sendok yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air, bukan? Ya. Kita melihat dalam fisiknya, melihat dengan mata kita bahwa sendok tersebut bengkok. Nah, disinilah akal kita bekerja. Kita berpikir, kita menganalisis, meneliti, sampai akhirnya kita bisa menyimpulkan, oh, sendok tersebut bengkok karena ada pembiasan cahaya. Sendok tersebut aslinya masih tetap utuh dan lurus. Disinilah akal kita bekerja. Jadi panca indera saja tidak cukup untuk kita mendapatkan ilmu. Nah, sebelum kita menuju ke sumber yang ketiga, Ustazah ingin bertanya kepada kalian, seberapa hebat akal dan panca indera kita itu? Coba bayangkan, jika kalian tersesat di sebuah hutan yang sangat luas, yang sangat rimbun dan sangat gelap. Kemudian kalian hanya berbekal pada satu senter yang jaraknya hanya 5 meter saja. Jarak cahayanya hanya 5 meter. Senter ini sangat berguna pada keadaan atau kondisi kalian di saat tersesat di dalam hutan. Senter kecil ini adalah gambaran panca indera dan akal kalian. Apakah dengan senter ini kalian bisa keluar dari hutan tersebut dengan selamat? Apakah dengan senter ini kalian bisa menentukan di mana gerbang keluar dari hutan tersebut? Tidak.
wahyu yang Allah turunkan, yaitu sumber kita yang ketiga, yaitu kabar yang benar atau wahyu. Jadi kita tidak mungkin mengetahui betapa indahnya surga, kita tidak mungkin mengetahui bagaimana mengerikannya neraka jika kita tidak mempelajari tentang wahyu. Apa wujud dari wahyu tersebut? Wujudnya Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu. Jadi dengan wahyu tadi kita bisa keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian, mungkin Ustazah akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin di antara kalian ada yang ingin bertanya sesuatu, kami persilakan. Ya. Di sekolah kita masih belajar fisika, biologi, dan matematika. Nah, apakah ilmu seperti itu juga bisa menjadi wahyu dan Al-Quran? Oke, kita belajar tentang biologi, fisika, dan matematika. Apakah ilmu-ilmu tersebut juga dianggap sebagai Al-Quran seperti itu ya? Jadi, Ustazah izin jawab. Jadi, Al-Quran memang bukan kumpulan teks biologi. Al-Quran memang bukan kumpulan rumus-rumus fisika atau kimia. Namun, Al-Quran adalah sumber dari segala sumber ilmu. Jadi, Al-Quran itu memberikan kita fondasi. Al-Quran memberikan kita dorongan. Al-Quran memberikan kita petunjuk untuk selalu mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Sebagaimana wahyu yang sebagaimana ayat yang pertama kali diturunkan, yaitu berupa perintah untuk belajar dan membaca. Iqra adalah perintah untuk belajar dan membaca. Mungkin seperti itu. Kemudian mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali. Sudah. Ya. Bagaimana kalau ada hasil penelitian ilmiah atau dari manusia yang rasanya seperti penelitian Al-Quran? Oh, bagaimana jika ada penelitian yang bertentangan dengan ayat Al-Quran? Dr. Adil Husaini menjelaskan bahwa Al-Quran atau wahyu itu mutlak kebenarannya. Jadi, apabila ada penelitian yang salah, maka kesalahan terletak pada si peneliti. Mungkin peneliti tersebut salah dalam mengasumsikan sesuatu ilmu atau salah dalam penelitian mereka. Kemudian, kemungkinan yang kedua adalah mungkin si peneliti tersebut salah dalam menafsirkan ilmu. Jadi Al-Quran dan hadis-hadis Nabi itu sudah pasti benar kebenarannya. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak? Jadi cukup sampai di sini. Baik. Jadi setelah pembahasan ini atau pemaparan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa objek yang kita pelajari di dalam dunia ini ada dua. Kita tidak cukup pada objek yang fisik saja, tapi kita juga mempelajari objek atau hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Kemudian dari mana sih kita mendapatkan ilmu tersebut? Ada tiga pilar utama. Yang pertama kita menggunakan panca indera, kemudian kita menggunakan akal pikiran kita, kemudian yang ketiga kita menggunakan wahyu atau kabar yang benar. Jadi seperti itu. Mungkin cukup sekian pemaparan dari Ustazah. Kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf, dan Ustazah